Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi dari kelas E NIM 198. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aliran filsafat pendidikan aliran behaviorisme. John W. Santrok menyatakan filsafat behaviorisme adalah pembelajaran yang dapat diartikan sebagai pengaruh permanen melalui pemahaman pada dasar perilaku, pengetahuan, serta keterampilan berpikir yang didapat melalui pengalaman. Materi selanjutnya ada implikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran. Pertama, pembelajaran yang dirancang dan dipijak pada teori behaviorisme memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tepat, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan. Kedua, peserta didik dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Ketiga, teori behaviorisme dalam proses pembelajaran dirasa kurang memberi ruang gerak yang bebas bagi peserta didik untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Materi selanjutnya ada tokoh-tokoh behaviorisme beserta pemikirannya. Tokoh pertama ada Ivan Petrovich Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov lahir 14 September 1894 di Ryazan, Rusia. Ia mengemukakan bahwa dengan menerapkan strategi ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Tokoh kedua ada Toro Dike. Menurut Toro Dike, belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus respon. Toro Dike menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah. Dalam penyelidikannya tentang proses belajar harus diberi persoalan. Dalam hal ini, Toro Dike melakukan eksperimen dengan sebuah puzzle box. Tokoh ketiga ada Skinner. Skinner menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramal, mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Teori ini juga disebut dengan teori operant conditioning. Materi selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar behaviorisme. Yang pertama ada reinforcement atau penguatan. Konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat perilaku disebut penguatan reinforcement, sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku disebut dengan hukuman atau punishment. Kedua, stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga, gambar, atau carta tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah diamati dan diukur. Yang ketiga ada pembentukan perilaku atau shaping. Menurut Skinner, untuk membentuk perilaku seseorang diperlukan langkah-langkah berikut. Mengurangi perilaku yang akan dibentuk menjadi tahapan-tahapan yang lebih rinci, menentukan penguatan yang akan digunakan. Penguatan terus diberikan apabila muncul perilaku yang semakin dekat dengan perilaku yang akan dibentuk.
Kesimpulan dari materi aliran filsafat pendidikan aliran behaviorisme adalah dalam konsep behaviorisme, perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Teori behaviorisme sangat menekankan perilaku atau tingkah laku yang dapat diamati.